Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi di Renungan Lensa Evata Guntung Payung. Selalu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Mengawali aktivitas hari ini, mari kita melandasi seluruh kehidupan kita dengan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kehidupan yang mulai kami terima sampai di hari ini. Terima kasih banyak atas penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, sehingga kami boleh memasuki hari yang baru. Ketika kami akan melakukan aktivitas di hari ini, kami mau ada di dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu. Untuk itu, kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami, dan kemudian kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah kami semua. Kami siap untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini pembacaan kita terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Diberikan tema, jangan menunda bantuanmu. Dan fokus ayat perenungan kita terambil dari ayatnya yang ke-11 yang berbunyi demikian. Maka sekarang selesaikanlah juga pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan hari ini, Paulus mengingatkan sekaligus mengkritik jemaat di Korintus agar tidak menunda janji dan komitmen mereka terkait pemberian bantuan bagi saudara seiman, yaitu jemaat di Yerusalem. Pemberian ini diberikan karena jemaat di Yerusalem mengalami bencana banjir yang mengakibatkan mereka mengalami kesusahan dan penderitaan. Atas kondisi dan situasi yang demikian, maka Paulus mengumpulkan kolekte atau persembahan di berbagai tempat, dan salah satunya di jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia merupakan jemaat yang kecil, yang penuh dengan kesusahan, dan mereka adalah jemaat yang miskin. Namun, mereka merespon positif himbauan bantuan yang disampaikan oleh Paulus. Mereka memberikan apa yang mereka bisa, mereka berikan. Dan mereka tidak menolak untuk membantu jemaat di Yerusalem. Dengan respon positif dari jemaat Makedonia, dan jemaat ini langsung mengumpulkan bantuan, maka Paulus menjadikan jemaat Makedonia sebagai contoh bagi jemaat di Korintus. Tujuannya untuk apa? Agar jemaat Korintus kembali mengumpulkan pemberian dana atau persembahan tersebut, dan jangan menunda lagi pemberian bantuan bagi jemaat di Yerusalem. Di mana kita tahu, kalau kita baca firman ini secara lebih lanjut, jemaat Korintus sudah 1 tahun menunda pemberian bantuan atau pemberian persembahan bagi jemaat di Yerusalem. Dengan berlalunya 1 tahun itu, maka Paulus mendesak jemaat Korintus untuk secepatnya merealisasikan pemberian bantuan tersebut. Dapat kita lihat dalam ayat 11, di mana Paulus berkata, maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu, dengan ada tanda seru di belakangnya. Tanda seru ini mau menyatakan bahwa perkataan Paulus itu memiliki kekecewaan. Ada ungkapan kekecewaan Paulus atas sikap jemaat di Korintus. Serta Paulus juga mau menunjukkan sikap yang tegas kepada jemaat Korintus
untuk jangan lagi atau tidak lagi menunda-menunda mengumpulkan pemberian persembahan dan juga pemberian bantuan bagi jemaat di Yerusalem. Paulus juga menegur jemaat Korintus untuk memberi harus dengan penuh kerelaan hati, di mana hendaklah pelaksananya sepadan dengan kerelaanmu. Kerelaan yang dimaksud adalah janji untuk memberi bantuan, namun ternyata tidak sepadan dengan pelaksanaannya, yakni tidak dilaksanakan. Ini memperlihatkan bahwa jemaat Korintus tidak dengan rela hati mau membantu jemaat di Yerusalem. Selain itu juga, Paulus meminta jemaat Korintus untuk memberi dengan kejujuran hati. Melalui kejujuran hati, mereka akan memberi sesuai dengan kemampuan mereka, atau mereka akan memberi sesuai dengan apa yang ada pada mereka. Hal tersebut ada dalam ayat 12. Kalau saudara-saudari baca, di dalam ayat 12 menyatakan seperti ini, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Hal tersebutlah yang disampaikan Paulus kepada jemaat Korintus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan firman ini maka kita semua diingatkan untuk jangan pernah menunda-nunda untuk membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Kalau mau bantu, maka bantulah dengan penuh kerelaan hati dan juga dengan kejujuran hati. Artinya jangan terpaksa kalau mau bantu. Jangan bantu kalau tidak dengan hati yang tulus, dengan hati yang rela, yang nanti pada akhirnya menjadi bahan pembicaraan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak senang dengan sikap yang demikian. Maka itu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, mari hadir membantu orang lain dengan tidak menunda-nunda. Mari membantu dengan sepenuh hati, rela hati, ketulusan hati, dan kejujuran hati. Biarlah firman Tuhan yang kita renungkan saat ini menjadi nasihat kehidupan kita semua untuk hadir menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita mengaminkan firman Tuhan dengan berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, di saat ini kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Buatlah kami hidup sesuai dengan apa yang boleh kami renungkan di pagi ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, sertai dan berkatilah seluruh aktivitas yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.